Gara-gara wasit Shin Tae-yong sebut laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 bak pertunjukan komedi. Hasil Piala Asia U23 2024 kurang 2 pemain diganjar kartu merah, Timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar. Klasemen grup A Piala Asia U23 2024 Qatar ke puncak usai kalahkan Timnas U23 Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Gara-gara wasit Shin Tae-yong sebut laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 bak pertunjukan komedi. Sepertinya Shin Tae-yong benar-benar kecewa dengan jalannya pertandingan dan keputusan wasit di laga kontra Timnas Qatar U23. Keputusan yang diambil wasit Nasrullah Kabirov memang terkesan kontroversial dan memengaruhi permainan Timnas Indonesia U23. Komennya tentang pertandingan ini sebagai pertunjukan komedi menggambarkan betapa absurdnya beberapa keputusan yang dibuat dalam laga tersebut. Meskipun kekalahan adalah bagian dari sepak bola, keputusan wasit yang dirasa tidak adil tentu saja dapat mengganggu semangat dan performa tim. Shin juga menyoroti bahwa pertandingan semacam ini seharusnya tidak terjadi dalam turnamen sekelas Piala Asia U23. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan keadilan dalam sepak bola, terutama dalam kompetisi yang memengaruhi perjalanan dan ambisi para pemain serta tim. Tentunya kekecewaan Shin Tae-yong juga tercermin dari respons netizen dan mungkin juga penggemar timnas yang mengikuti pertandingan tersebut. Kritik terhadap keputusan wasit memang menjadi bagian yang wajar dalam dunia sepak bola ketika situasi semacam ini terjadi. Bagaimana menurut kalian, guys? Hasil Piala Asia U23 2024 kurang 2 pemain diganjar kartu merah, Timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar. Laga matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia dan Qatar memang menampilkan momen-momen yang krusial, terutama dalam perubahan skor dan kejadian di lapangan. Gol penalti Khaled Ali pada babak pertama memberikan keunggulan Qatar. Penalti tersebut dipicu oleh pelanggaran yang dianggap terjadi di kotak terlarang yang kemudian ditegaskan setelah pemeriksaan VAR. Kartu kuning kedua yang diterima Ivar Jenner memaksa Timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain. Kondisi ini tentu mengubah dinamika permainan secara signifikan. Tendangan bebas Ahmed Al-Rawi menambah keunggulan Qatar menjadi 2-0. Kiper Indonesia tidak mampu mengantisipasi tendangan tersebut yang berakhir sebagai gol. Shin Tae-yong melakukan perubahan dengan memasukkan Nathan untuk memperkuat lini Timnas Indonesia. Namun meski terus menekan, Timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol. Kartu merah kedua diterima Ramadan Sananta di masa injury time, menambah kesulitan bagi Timnas Indonesia. Hasil ini memberikan catatan untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan selanjutnya. Klasemen grup A Piala Asia U23 2024 Qatar ke puncak usai kalahkan Timnas U23 Indonesia. Berikut rangkuman dari pertandingan grup A Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada Senin. Australia versus Yordania, pertandingan berakhir dengan skor 0-0 setelah berlangsung sengit dan alot. Timnas U23 Indonesia versus Qatar, Qatar berhasil mengalahkan Timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0. Klasemen sementara grup A, Qatar memuncaki klasemen dengan raihan 3 poin setelah kemenangan atas Indonesia.
Australia menempati peringkat kedua dengan 1 poin setelah hasil imbang melawan Yordania. Yordania berada di posisi ketiga juga dengan 1 poin. Timnas U23 Indonesia menempati posisi terbawah tanpa poin setelah kekalahan melawan Qatar. Kita doakan semoga Timnas Indonesia mampu bangkit melawan Australia dan Yordania ya guys. Ivar Jenner pasang emoji badut ke Qatar usai dapat kartu merah dari wasit Nasrullah Kabirov. Keputusan wasit memang bisa memengaruhi jalannya pertandingan secara signifikan. Dalam kasus ini, keputusan wasit Nasrullah Kabirov menjadi sorotan karena beberapa keputusannya dinilai kontroversial. Ivar Jenner tampaknya sangat tidak puas dengan kartu merah yang diterimanya dan mengungkapkan ketidakpuasannya itu dengan cara yang cukup menarik di media sosial. Pentingnya VAR dalam pertandingan sepak bola semakin terlihat di sini, di mana keputusan penalti berubah setelah dicek ulang melalui VAR. Hal ini menunjukkan pentingnya teknologi untuk membantu wasit dalam membuat keputusan yang lebih akurat. Semoga mereka bisa menampilkan performa terbaik dan meraih hasil positif di pertandingan berikutnya. Timnas U23 Indonesia merasa dicurangi, ex-co PSSI kasih saja Piala Asia U23 2024 ke Qatar. Kekecewaan dan protes terhadap keputusan wasit memang menjadi bagian dari dinamika dalam dunia sepak bola. Dalam pertandingan yang berlangsung, terkadang keputusan wasit dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi tim tertentu seperti yang terjadi pada pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Sorotan atas keputusan wasit Nasrullah Kabirov terutama terfokus pada keputusan-keputusan kontroversial yang merugikan Timnas U23 Indonesia. Protes keras dari pemain dan pelatih mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap cara pertandingan tersebut diatur. Menyikapi situasi ini penting bagi para pemain dan tim pelatih untuk tetap fokus pada permainan mereka dan tidak terpengaruh oleh keputusan wasit yang mungkin tidak adil. Protes keras yang dilakukan secara konstruktif di luar lapangan bisa menjadi langkah untuk menyuarakan ketidakpuasan, sementara di lapangan pemain harus tetap bermain sesuai strategi dan fokus pada permainan. Semoga Timnas U23 Indonesia dapat memperbaiki performa dan hasil pada pertandingan selanjutnya melawan Australia. Kedisiplinan dalam bermain serta fokus pada strategi tim akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang lebih baik. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what